kemampuan militer kita. Apalagi kalau Amerika jepit Cina Selatan itu, armada ke-7, Seven Fleet dari Okinawa turun ke Singapura, yang Singapura naik, kita dijepit di situ, di Cina Selatan. Berapa jam NKRI? Harga mati, 14 jam. Pasti. Karena begitu dijepit di situ, Amerika pasang non-fly zone di atas Pasifik. Gak boleh ada penerbangan di situ. Gak boleh ada lalu lintas kapal di situ. Padahal Indomie kita itu, gandumnya masih kita import dari Amerika. Daging masih kita import dari Brasil. Obat-obatan kita import dari Jepang. Jadi kalau dijepit di situ, seluruh puskesmas kita tidak ada suplai antibiotik. Kita nggak bisa bikin antibiotik. Kita pakai antibiotik beli dari Cina yang standarnya jelek itu. Begitu ada no fly zone, dalam 14 jam ibu-ibu yang hendak memperoleh pertolongan pertama karena melahirkan di puskesmas kehabisan darah, kehabisan antibiotik, meninggal. Konsekuensinya panjang itu. Mahasiswa nggak bisa lagi makan Indomie karena udah nggak ada bahannya tuh. Terpaksa mesti beli makanan yang lebih mahal tuh. Jadi semua itu mesti kita hitung sebagai faktor internasional yang bisa membuat negeri tiba-tiba berhenti itu. Kita nggak ada produksi apa-apa. Semua yang kita miliki itu ada bahan mentah yang nggak bisa kita olah tuh, mesti kita jual sebagai bahan mentah, baru baliknya kita bisa beli peralatan perang, peralatan makan segala macam. Jadi kita ada di dalam bahaya sebetulnya tuh. Tapi itu nggak terbaca karena presiden selalu bilang kita bertumbuh, iya, tapi keadaan kita rentan dan nggak ada yang mau terangkan itu. Jadi sekali lagi ada bagian yang bisa kita ucapkan, tapi ada bagian yang bagi kita ini kita ada dalam bahaya tuh. Ketegangan di Papua dibaca dengan baik oleh pemerintah Amerika, dan satu waktu mungkin Amerika juga kirim no fly zone di sini, dibujuk-bujuk Australia supaya lakukan semacam aneksasi kecil-kecilan tuh. Mereka yang dianggap sebagai secesionis dijadikan sebagai suaka politik, jadi krisis di situ tuh. Jadi soal kita sangat rumit, dan dalam kerumitan itu saya percaya bahwa akal itu bisa menemukan solusi. Akal itu bisa mengurai problem kita. Itu yang saya sebut sebagai revolusi akal. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Rocky menjawab dari beberapa pertanyaan tadi. Mungkin saya persilakan kepada Kanda Sakti karena tadi juga ada beberapa yang ingin mengajukan pertanyaan ke Bang Sakti. Mungkin saya persilakan waktunya Bang Sakti menyanggah pertanyaan tadi dari saudara kita perempuan, kemudian juga dari penanya yang pertama tadi yang mungkin terkait bagaimana keterwakilan demokrasi kita, terkait juga sumber daya manusia dan yang lain-lain lah. Mungkin saya persilakan waktunya, Bung. Iya, terima kasih. Saya agak lupa ya pertanyaannya apa tadi yang perempuan itu, tapi kayaknya bertanya soal demokrasi di Papua Barat ya, Papua Barat Daya dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian demokrasi itu berjalan atau tidak? Kurang lebih seperti itu. Nanti mohon diingatkan lagi. Nah, sekarang kita ada di provinsi baru. Kalau kemudian ditinjau dari sisi demokrasi, ini demokratis. Ada wilayah yang dimekarakan berdasarkan aspirasi. Tapi pertanyaannya, itu oligarki atau bukan? Nah, itu saya belum bisa jawab karena saya belum riset ya, belum riset soal itu. Yang saya riset itu adalah sistem otonomi khususnya. Apakah kemudian formula otsus kita itu harus sama persis seperti yang ada di Papua Barat atau baru? Ya. Kenapa demikian? Kalau Bapak Ibu di sini kemudian kita bertanya, apa yang sebenarnya Bapak Ibu harapkan dari Papua Barat Daya ini? Mau diarahkan kemana, dibikin seperti apa, lalu kalau sudah jadi, keuntungan bagi kita sebagai penduduk Papua Barat Daya itu apa? Ya. Karena kalau kita tidak berbicara soal itu, berarti akses kita untuk memberikan pandangan-pandangan yang bisa bermanfaat untuk pembangunan itu menjadi terbatas. Akhirnya ruang-ruang tadi yang semestinya kita harus ada di situ menjadi bukan milik kita lagi karena sudah dibeli. Ya, ya alat belinya apapun saya belum tahu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu sekalian, ya kita bicara soal sistem-sistem otonomi khusus yang agak berbeda dengan di Jogja. Jogja istimewa tapi tidak khusus, Aceh khusus sekaligus istimewa, kita khusus tapi tidak istimewa, misalnya seperti itu kan. Nah, formulasinya harus kita pikirkan bersama tentang struktur-struktur yang ada dan yang perlu kita bentuk di sini. Ya, kita lihat banyak sekarang lembaga-lembaga yang baru dibentuk, yang kemudian
dalam pengamatan saya ya, sama beberapa mahasiswa-mahasiswa saya di kampus, kami mengamati sejauh mana proses seleksi-seleksi terhadap lembaga ini sudah dijalankan. Karena ada banyak isu yang kemudian masuk dan diproses lewat keresahan di dalam kampus itu, bagaimana kemudian nanti lembaga-lembaga ini tidak kemudian representatif otsus ya. Mengapa demikian? Karena kita masih ingat bahwa revisi Undang-Undang Otsus itu dinilai tidak aspiratif. Ya. Lalu kemudian juga berapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Tapi terlepas daripada mempermasalahkan itu, barangnya sekarang sudah ada. Ya. Kita perlu kemudian melihat kembali apa sih sebenarnya yang diatur dalam Undang-Undang Otsus itu sendiri. Jangan kemudian kita berbicara soal Otsus, tapi sebenarnya kita tidak tahu inti dasar semangat daripada Otsus itu apa sebenarnya. Kenapa kita dikhususkan? Kalau kemudian kita khusus, bagian mananya yang khusus? Nah itu kita bicara tentang struktur pemerintahan. Kalau misalnya dulu di PB, lembaga MRP itu Majelis Rakyat Papua, dari dulu cuma punya 3 pokja kan? Tiga pokja, pojak perempuan, pokja adat dengan pokja agama. Nah, saya tuh kadang bertanya-tanya kenapa pokjanya cuma 3 saja ya. Sedangkan kebutuhan itu banyak. Ya. Makanya kerjanya terputar-putar di situ. Nah, lain lagi ketika kita berbicara tentang kewenangan kelembagaannya. Inti daripada kekhususan di Otsus adalah pada instrumen hukum yang namanya Perdasus. Tapi sayangnya MRP sebagai lembaga representatif kultural hanya diberikan kewenangan untuk menyetujui atau mempertimbangkan. Nah, rancangan Perdasusnya itu tidak berasal dari MRP. Ya. Nah, di sini kan kemudian kita melihat bahwa pokjanya sudah sedikit, cuma pokja adat, pokja perempuan, pokja agama, lalu kemudian hak legislasinya dipasung lewat keberadaan lembaga-lembaga yang lain. Maksud saya seperti ini, berotsus itu artinya bahwa kita mengerti betul, ya otonomi khusus kita itu seperti apa. Ya, kita mempunyai lembaga seperti Majelis Rakyat Papua yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga daerah yang lain. Nah itu pintu masuk untuk mencerdaskan ataupun kemudian mengembalikan segala macam bentuk kewibawaan OAP kembali pada tempatnya sebenarnya. Tetapi kadang-kadang kita harus jujur, ya Otsus ini hanya karena kayak seperti apa ya, gula-gula politik yang kemudian kita nyanyikan pada saat kemudian ada pembangunan di sini yang mandek, ya. Kita ingat beberapa pejabat kita mengatakan bahwa kita cuma dikirimkan Otsus, anggaran Otsus, tapi tidak ada regulasi untuk mengeksekusi itu. Tidak seperti itu, ya. Ini salah satu potret bahwa kita sebenarnya tidak mengerti kita berotsus dengan apa, gitu, ya. Artinya bahwa ketika kita bicara soal demokrasi, soal Otsus, jawaban saya adalah perlu kiranya kita menyadari tentang kerangka otonomi khusus kita yang kemudian diberikan gitu, sudah dibentuk, kita sudah dibentuk Otsus begitu, agar kemudian tempat-tempat itu nanti memang bisa diisi oleh putra-putri terbaik Papua dan bukan oleh sisi-sisi yang lain, apalagi oligarki, kira-kira seperti itu. Nah, terus yang satu apa tadi saya lupa itu. Terkait demokrasi kita, demokrasi yang kita kan ada beberapa juga daerah-daerah yang memiliki sumber daya manusia. Apakah tapi banyak yang didiskriminasi untuk bagaimana keterwakilannya? Ya, itu sebenarnya kepakaran Bang Rocky ya. Kalau saya cuma bicara soal bagaimana sistem-sistem hukum, kebetulan kemudian mengkaji tata negara. Tapi kalau boleh kemudian berpendapat tentang demokrasi sebagai sebuah sistem, ya, ejawanta daripada hal itu harus tercermin dalam beberapa struktur pemerintahan yang kemudian memiliki kekuasaan yang proporsinya harus mengarah kepada kepentingan banyak orang, ya, tidak pada kepentingan segelintir orang begitu. Nah, pertarungan kita hari ini, hari kemarin dan mungkin ke depan itu akan sedikit banyak masih dalam suasana yang seperti itu, walaupun kemudian masalah yang hadir di situ bisa berbeda-beda. Nah, tetapi saya paling setuju ya dengan argumentasi Pak
Bung Rocky itu ketika kemudian ditanya dulu waktu wawancara di Metro TV, bisa nggak abang kemudian menerangkan bahasa-bahasa yang mudah? Bang Rocky bilang bisa, tapi kita tidak berkembang sebagai sebuah bangsa, kan begitu. Artinya memang kadang-kadang untuk menuju terobosan sandaran kita tidak lagi KBBI, ya. Kita membutuhkan alternatif yang baru dan sampai di situ itu penting walaupun kita tidak menafikan KBBI juga agar kesepahaman untuk memulai diskursus itu kita pegang sama-sama gitu. Kan tidak adil juga kalau definisi saya isolasi juga sendiri kan, saudara nggak ngerti gitu. Tetapi apa yang diberikan disampaikan dalam banyak ceramah-ceramah ilmiah daripada Bang Rocky itu mengantarkan kita, memantik kesadaran kita bahwa memang sesuatu itu kalau sudah dipandang final, menurut Bang Rocky begitu ya ngapain kita hidup lagi di dunia seperti ini. Nah, ada upaya yang perlu dilakukan di situ. Nah, salah satunya adalah bagaimana kemudian kita bisa benar-benar sadar dan awas terhadap masalah. Nah, khususnya untuk Papua, mumpung kemudian ada satu forum seperti ini, saya bisa berpesan, perhatikan pembangunan di Papua Barat Daya agar kemudian kita mendapat tempat yang sesuai dengan tujuan daripada OSUS itu sendiri. Makasih. Oke, terima kasih Kanda Sakti telah menyangga juga pertanyaan terakhir tadi dan ini juga menjadi sanggahan terakhir daripada pertanyaan-pertanyaan dalam dialog ini. Kemudian saya ingin menyampaikan ke Bung Rocky terkait closing statementnya seperti apa dan saya juga ingin sedikit menanyakan supaya juga ini juga diikut sertakan dalam closing statementnya. Yang kita ketahui bahwa kedaulatan di dalam negara kita yang sudah dikodifikasi dalam Stat Fundamental Norm kita bahwa ada 4 kedaulatan kita yang kita akui dalam Stat Fundamental Norm. Kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan kedaulatan Tuhan. Nah kemudian ketika kita melihat daripada preambul Undang-Undang Dasar kita 1945 bahwa ada penegasan bahwa kebebasan dan kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Bahwasanya ketika kita bicara terkait demokrasi, maka kita bicara terkait kebebasan, Bung Rocky. Nah pertanyaan saya kepada Bung Rocky dan juga nanti mungkin diikut sertakan dalam closing statementnya. Indonesia untuk Papua merdeka atau Papua merdeka untuk Indonesia? Terima kasih Bung Rocky. Mungkin saya persilahkan. Oke, saya anggap ini pertanyaan akademis ya, bukan pertanyaan diplomasi itu. Oke. Saya terangkan dulu soal tadi Stat Fundamental Norm itu. Agak keliru kalau kita pasang 4 parameter itu sebagai Stat Fundamental Norm. Kalau kita belajar legal philosophy dari Hans Kelsen misalnya, berapa kali saya terangkan. Kita salah memahami Hans Kelsen yang jadi dasar dari peraturan perundangan kita tuh. Itu positivisme tuh. Stat fundamental norm itu tidak boleh dirumuskan. Itu masalahnya. Supaya dia jadi ide penuntun. Bahasa filosofinya regulative ideal. Kita mengacu pada itu. Dia acuan abstrak. Kalau dia dirumuskan, dia bukan lagi stat fundamental norm tuh. Contoh misalnya Pancasila disebut sebagai stat fundamental norm yang paling tinggi itu. Dan sekarang disebut ideologi Pancasila tuh. Enggak pernah di dalam tradisi ketandanegaraan kita ada istilah ideologi Pancasila. Karena ideologi itu mengikat final. Sementara Pancasila adalah living ideology itu. Kalau mau disebut ideologi. Itu juga kacau. Mungkin Pak Jokowi enggak belajar sejarah tuh. Di mana disebut Pancasila itu adalah ideologi negara? Buka semua literatur, enggak ada. Bung Karno bilang Pancasila itu adalah filosofi Grondslag, dasar filsafat, beda dengan ideologi. Ideologi tertutup, filsafat terbuka untuk dibicarakan. Pak Harto bilang ideologi negara enggak, Pak Harto bilang Pancasila itu asas tunggal, asas bukan ideologi. Kan itu yang terjadi, kok sekarang tiba-tiba jadi ideologi itu. Ideologi itu menutup percakapan. Marxisme menutup percakapan. Jadi bangsa yang berideologi sekarang tinggal Korea Selatan, Korea Utara. Itu komunis. Dulu bangsa berideologi fasisme tuh. Jadi salah mengatakan bahwa negara berideologi, ideologinya Pancasila.
Pancasila itu kesepakatan kultural kita untuk memungkinkan kita bercakap-cakap karena kita berbeda. Itu dasarnya tuh. Sebab kalau saya tuntut misalnya tuh, sila kelima tuh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasarnya apa? Marxisme, liberalisme, libertarianisme, komunitarianisme, feminisme. Nggak bisa diterangkan. Nah karena itu anggap aja bahwa kita masuk di dalam kekacauan naratif. Itu yang berbahaya. Itu yang menyebabkan setiap kali pengundang dari negara, Pak Rocky kami mau undang Anda buat apa? Buat seminar tentang Pancasila tuh. Oke, saya bilang. Formatnya apa? Diskusi tentang Pancasila. Temanya apa? Pancasila sudah final. Astaga. Kau udah final ngapain didiskusikan? Tolol. Kan dari dalam kepala sendiri kita udah gak ngerti apa sebetulnya. Jadi BPIP juga bingung. Saya pernah nulis panjang lebar soal Pancasila di majalah Prisma itu dengan kajian akademis panjang lebar diborong oleh BPIP. Enggak pernah saya tahu mereka baca itu. Jadi sekali lagi saya balik pada prinsip negara ini ontologinya adalah perbedaan. Demi perbedaan itu kita selenggarakan negara persatuan bukan negara kesatuan. Persatuan datang karena ada perbedaan, kesatuan menghentikan perbedaan. Nah tema ini juga sama dengan yang kita hadapi dengan soal Papua tadi itu. Merdeka demi Indonesia atau Indonesia demi Papua merdeka. Prinsip utama tadi kalau saya balik pada stat fundamental norm yaitu kebebasan apa tadi yang sebut apa tadi waktu kita memulai kemerdekaan ini dasarnya adalah kebebasan dan bukan tadi itu istilah bagus tadi Anda sebutin tadi itu apa tadi ya kebebasan manusia dan ada satu prinsip tadi itu semacam self determinism. Jadi kalau kita terangkan bahwa yang harus kita pegang adalah kebebasan manusia, namanya individualisme, tetapi juga kacau. Seringkali dianggap individualisme itu adalah kapitalisme, bukan. Individualisme ada dua prinsip, kebebasan manusia atau kepentingan individu. Yang saya maksud kalau saya bilang individualitas artinya kebebasan individu, bukan kepentingan individu. Kepentingan individu itu menghasilkan akumulasi. Nah negara ini disusun berdasarkan kebebasan individu karena kita memerdekakan diri justru dari cengkraman terhadap ketidakbebasan individu. Yang biasa dalam filosofi kita sebut freedom of fear itu. Jadi sekali lagi adalah hak satu bangsa untuk membayangkan masa depannya itu. Dan kalau ditanya apa bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia adalah kumpulan dari bangsa-bangsa kecil ini. Papua adalah sebuah bangsa. Aceh adalah sebuah bangsa. Maluku ada sebuah bangsa. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ini bangsa ini udah final. Bangsa ini bertumbuh, imajinasinya macam-macam itu. Jadi longgarkan pengendalian politik supaya kita bisa bercakap-cakap. Jadi ujung itu yang hendak kita minta pada negara supaya Jakarta longgarkan pengendalian politik. Supaya ada kesempatan bercakap-cakap antar bangsa. Kalau saya ambil konsistensi, ada DPD. DPD itu mesti diberi hak untuk membuat undang-undang. Karena dia mewakili langsung aspirasi. Kalau partai kan ada filternya tuh. Kalau DPD kan dia relasi representasinya langsung. Pakai aja gaya senator Amerika tuh. Anggota DPD boleh menulis sendiri undang-undang berdasarkan apa yang dia tahu di daerahnya. Nanti akan dipakai nama dia sendiri tuh. Undang-undang Dr. Sakti. Karena dia yang menyusun rancangan itu untuk kepentingan Papua misalnya. Itu biasa tuh. Nah itu yang kita ingin supaya kalau ada sidang MPR kita masukkan prinsip ini. Kalau ada DPD itu artinya DPD bukan sekedar mengiyakan atau membandingkan. Dia berhak buat undang-undang. Justru dia representasi lebih langsung daripada anggota partai politik. Dasarnya begitu tuh. Konsekuensinya panjang. Negara ini terlalu besar. Oleh karena itu bagi saya udah berkali-kali proposalkan. Bikin aja persemakmuran Indonesia tuh. Ada negara-negara bagian. Papua. Sulawesi segala macam. Tapi kita bisa, ini kan persemakmuran aja. Kalau nggak mau disebut negara federal seperti Amerika. Jadi itu juga nggak mengganggu ide kita tentang persatuan kan. Jadi kalau persatuan itu mencegah percakapan, ya buat apa? Lebih baik dilonggarkan supaya ada percakapan. Dan kita tahu bahwa
Akhir-akhir ini semua PAN, Rusia berantakan karena memaksakan persatuan. Negara-negara yang tadinya juga pakai istilah Pax Americana, Pax Romana segala macam kan berantakan di ujungnya kan. Jadi sekali lagi kita ingin supaya ada kesehatan demokrasi. Kesehatan itu hanya dimungkinkan kalau kita bisa bercakap-cakap. Jangan ada pengendalian. Dan pengendalian itu membuat kita saling mengintip, saling curiga dan saling takut. Nah dari tempat ini kita ucapkan bahwa kita ingin ada kebebasan manusia. Itu dasar atau start fundamental nomor adalah kebebasan manusia. Enggak boleh kita rumuskan dalam bentuk apa. Tapi itu ide yang akan membuat kita legah untuk mengatakan saya warga negara Indonesia, saya bisa bercakap-cakap dengan siapapun di dalam wilayah persemakmuran. Jadi itu potensi untuk kita bicarakan ke masa depan. Mungkin ini juga ide kita masukkan sebagai bahan perdebatan nanti di KPU. Kan KPU kalau bikin perdebatan kan ya soal-soal teknis. Coba setiap calon presiden, coba Anda jawab ide tentang persemakmuran, ide tentang negara federal, apa idemu? Begitu. Jadi ucapkan ini sebagai pertanyaan dari Papua. Makasih. Oke, terima kasih. Itu mungkin jadi closing statement daripada dialog ini dan mungkin ini sudah menjadi tanda daripada akhir daripada dialog ini. Saya ingin sedikit mengatakan bahwa ada satu adigium yang sangat fundamental buat mahasiswa hukum ataupun juga masyarakat dan republik ini, ecum et bonum lex legum. Apa yang baik dan adil adalah hukumnya hukum. Saya rasa dialog kali ini adalah sesuatu hal yang baik dan dialog ini adalah mencari sebuah titik keadilan yang dimana akan memperbaiki sistem daripada demokrasi kita dan untuk menjawab tantangan-tantangan oligarki. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Kakanda Rocky Gerung dan Kakanda Sakti, saya persilahkan untuk meninggalkan forum dialog dan mungkin bisa berfoto juga dengan para audiensi. Dan waktu saya kembalikan kepada saudari dan saudara MC untuk memegang kendali forum kembali. Itulah tadi dialog publik yang kita dengarkan dari dua narasumber yang sungguh luar biasa dan moderator. Sebelum kita tutup acara ini, saya harap tamu VIP foto bersama tamu kedua narasumber kita. Kepada para tamu undangan, harap tenang, harap duduk kembali ke tempat masing-masing karena kita akan melakukan sesi foto kepada tamu VIP bersama dua narasumber yang sangat luar biasa ini. Kepada panitia harap ditenangkan dulu kepada tamu undangan karena kita akan melakukan sesi foto bersama kepada tamu VIP bersama dua narasumber yang hebat. Dan sesi foto akan Oke baik, sebelum kita akhiri acara ini, kita akan masuk ke sesi foto bersama dengan tamu VIP dan dua narasumber yang hebat ini. Dan dilanjutkan setelah foto bersama dengan tamu VIP, kita akan melakukan foto bersama dengan panitia dan dua narasumber hebat ini. Untuk itu mungkin ada sedikit dari prakata dari ketua pimpinan cabang kita untuk closing statement juga. Kepada Ketua Pimpinan Cabang, saya persilahkan. Iya, terima kasih kepada saudara MC. Yang pertama, seperti yang kemudian tadi di sambutan saya sampaikan bahwa
dialog pada hari ini adalah sebagai bentuk sikap Permahi untuk menyikapi persoalan pemilu. Dan alhamdulillah dari pemaparan dua narasumber tadi, alhamdulillah notulen daripada teman-teman panitia dan kemudian Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Sorong telah mendapatkan suatu kesimpulan, yakni apa yang kemudian disampaikan oleh Kakanda Dr. Sakti tadi, persoalan bagaimana eksistensi soal MRP dan kemudian lembaga-lembaga yang kemudian berbicara soal-soal otsus itu. Untuk bagaimana kita mendorong persoalan, minta maaf saya mungkin tidak punya hak untuk bagaimana berbicara eksistensi masyarakat adat orang Papua yang ada di atas tanah Malamoy. Tetapi sebagai bukti keperhatian kami terhadap bangsa ataupun orang Papua, kita juga berhak untuk bicara untuk bagaimana mendorong suatu produk ataupun tadi yakni memperkuat lagi persoalan MRP ataupun lembaga-lembaga otsus tadi. Nanti insya Allah setelah dari kegiatan dialog ini, insya Allah selama 6 bulan ke depan kita akan buat kegiatan lagi untuk menyikapi persoalan pemilu, insya Allah. Mungkin itu saja. Sekali lagi mewakili teman-teman panitia sekaligus mewakili teman-teman pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Sorong mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada peserta dan seluruh dua narasumber yang telah hadir. Minta maaf atas segala ketidaknyamanannya ataupun kekurangannya yang kemudian kita selaku tuan tamu berikan kepada teman-teman ataupun hadirin sekalian. Terima kasih. Salam Permahi. Salam Permahi. Salam Permahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Permahi Sorong. Selanjutnya, acara selanjutnya kita foto bersama kepada tamu VIP bersama dua narasumber hebat. Dipersilahkan. Mungkin tamu VIP bisa berdiri saja di depan. Untuk setelah ini kita akan lanjutkan foto bersama dengan narasumber kedua bersama teman-teman panitia. Oke baik, setelah ini, setelah foto bersama dengan tamu undangan VIP, akan kita lanjutkan foto bersama tamu undangan, tapi kita bagikan dengan 10 orang saja. 10 orang masuk, mungkin panitia bisa diatur, 10 orang untuk foto bersama dengan Bung Rocky. Panitia boleh diatur ya. Oke, untuk mengefisienkan waktu, tolong teman-teman panitia kita buat sesi fotonya 10 orang saja biar bisa semua ikut berfoto.
Panitia tolong diatur, tolong. Selanjutnya. Gantian selanjutnya. Oke, mungkin teman-teman yang setelah selesai berfoto harap duduk di tempat kembali. Jangan foto sampai 2 kali karena mungkin ada masih teman-teman untuk foto bersama dengan narasumber kita. Yang sudah foto harap tenang duduk. Teman-teman panitia tolong diatur. Biar sudah diatur. Panitia tolong amankan dulu karena sesi fotonya bersama panitia belum dilaksanakan. Jadi buat para peserta dan para hadirin, ada sesi fotonya per 10 orang, jadi nanti ditunggu dulu ya. Jangan mepet di situ. Teman-teman panitia, tolong di Yang sudah siap berfoto harap duduk di tempatnya atau kita ini cuman foto 1 kali sama narasumber, jangan sampai double ya. Karena mengefisienkan waktu kita harap teman-teman harap tertib, itu panitia harap diatur dulu. Panitia. Oke, panitia itu sesi foto terakhir ya. Setelah ini sesi foto untuk para panitia. Sesi foto buat para tamu sudah selesai. Bisa diamankan. Tidak bisa. Panitia tidak ada yang bisa. Bob. Sekali lagi bagi panitia. Gatan mana gatan? Bapak sama mobil tuh. Sekali lagi terima kasih untuk para hadirin dan para peserta. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyelenggara acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Iyalah. Untuk panitia semua kumpul di depan. Panitia standby di depan untuk diberikan arahan. Panitia yang tersisa dalam gedung ini tolong standby di depan untuk kita diberikan arahan untuk pembersihan gedung.